Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Nikolas, guru bidang studi agama Katolik kelas 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak, saya menggantikan Pak Ades sebagai guru agama Katolik di SD Budi Mulia. Saya perkenalan dulu ya, saya umurnya 21 tahun, berasal dari Jakarta. Lalu saya memiliki hobi untuk makan, ya bisa kelihatan dari badan saya yang cukup gemuk. Saya menyukai makanan, saya suka makan. Lalu saya baru lulus di pendidikan keagamaan Katolik Universitas Atmajaya. Nah, untuk perkenalan selanjutnya nanti kita kenalan lebih dalam selama pembelajaran. Oke, anak-anak, selamat mengikuti pelajaran agama semester 2 bersama dengan saya, Pak Nikolas, di kelas 1 sampai dengan 5. Dadah! Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas, di pelajaran agama kelas 1. Nah anak-anak, sebelumnya sudah lihat kan video perkenalan Bapak? Nah anak-anak, hari ini Bapak ingin mengajar tentang kabar gembira dan kelahiran Yesus. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menyebutkan peristiwa yang membuatku gembira, lalu menyebutkan jawaban Maria kepada malaikat Gabriel. Lalu yang ketiga, menyebutkan tokoh yang ada di kisah kelahiran Yesus. Serta yang keempat, mampu menyebutkan perbuatan baik yang pernah aku lakukan kepada sesama. Anak-anak, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Juru Selamat untuk menebus dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apa sih peristiwa membuat kita gembira? Saya yakin banyak ya peristiwa yang membuat kita gembira. Kita mengalami perasaan yang senang, gembira, sukacita, itu pasti banyak ya. Contohnya saja, kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, siapa sih yang gak senang kalau mendapatkan nilai yang bagus? Saya yakin semua dari sini senang kalau mendapatkan nilai yang bagus. Lalu bisa makan makanan enak, lalu masih memiliki orang tua, lalu memiliki kakak, memiliki adik, pasti itu hal-hal yang membuat kita senang. Sama nih seperti saya juga senang kalau di sekolah kalau saya sekolah mendapatkan nilai yang bagus, saya memiliki banyak teman, dan saya juga diperhatikan oleh teman-teman saya. Bunda Maria menerima kabar gembira juga loh dari malaikat Gabriel tentang kelahiran Yesus. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita lihat. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, anak-anak, dari penjelasan awal Bapak dan video tadi, ada rangkumannya nih. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberikan kabar kepada Bunda Maria. Kabar apa yang diberikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Yaitu kabar mengenai kelahiran Yesus. Ya. Lalu jawaban Bunda Maria kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Nah, jawaban ini tuh sebagai bentuk ketaatan Bunda Maria kepada Allah. Lalu Yesus lahir di kota apa, anak-anak? Ya, benar, di kota Bethlehem. Ayah Yesus bernama Santo Yusuf. Lalu ibu Yesus bernama Bunda Maria. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Benar. Lalu Yesus lahir di kandang hewan. Yesus dibaringkan di palungan. Yesus dibaringkan di palungan itu sebagai tanda kalau Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan siapa saja. Lalu Bunda Maria menjadi teladan bagi kita karena ia taat kepada Allah. Kita juga harus percaya kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kita harus berusaha untuk melaksanakan yang terbaik demi melaksanakan kehendak Allah. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, ada tugas nih yang harus dikerjakan. Jangan lupa ditulis ya anak-anak di buku tulis kalian masing-masing.
lalu dijawab dan jawabannya difoto diberikan kepada Bapak. Yang pertama, jawaban Bunda Maria kepada malaikat Gabriel. Aku ini hamba ... Terjadilah padaku menurut ... Nah, siapakah itu? Menurut siapa? Lalu aku ini hamba siapa? Jawaban Bunda Maria. Ada yang Bapak jelasin di atas. Lalu Bunda Maria menjadi teladan bagi kita karena apa? Bunda Maria sebutkan 3 peristiwa yang membuat kamu bahagia. Yang tadi Bapak sebutkan, yang Bapak bahagia karena mendapatkan nilai yang bagus, mempunyai banyak teman, lalu diperhatikan oleh teman. Nah, kalau anak-anak semua, apa sih 3 peristiwa yang membuat kamu bahagia? Disebutkan ya, peristiwanya apa aja. Lalu ayahnya Yesus bernama siapa? Ibu Yesus bernama, jawabannya ada tuh di atas tuh, tinggal dilihat. Lalu Yesus lahir ke dunia untuk apa, anak-anak? Yesus lahir di kota, ayo Bapak sudah jelaskan, di kota apa? Terus siapa saja yang hadir ketika Yesus lahir? Jawabannya ada di video, anak-anak. Coba perhatikan videonya baik-baik. Untuk menutup hari ini, marilah kita berdoa penutup. Semuanya sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus telah datang ke dunia untuk membebaskan kami dari dosa. Bantulah kami untuk selalu berusaha berbuat baik kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah.